Seorang anak yang lahir dari keluarga ulama besar. Kakeknya adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Ayahnya pernah menjadi Menteri Agama Republik Indonesia. Sejak kecil, ia hidup di lingkungan pesantren. Tetapi anak ini tidak tumbuh seperti yang dibayangkan banyak orang. Ia suka membaca, suka sepak bola, suka musik, suka bercanda. Dan terkadang, tingkahnya justru membuat orang di sekitarnya geleng-geleng kepala. Namanya Abdurrahman Wahid. Tetapi Indonesia kemudian mengenalnya dengan nama yang jauh lebih akrab, Gus Dur. Seorang kiai, seorang intelektual, seorang penulis, seorang aktivis, seorang pemimpin Nahdlatul Ulama, dan akhirnya Presiden Republik Indonesia keempat. Namun perjalanan menuju istana sama sekali tidak lurus. Ia pernah kehilangan ayahnya ketika masih sangat muda, pernah tidak naik kelas, pernah hidup di Mesir dan Irak, pernah belajar dari buku-buku barat dan tradisi pesantren, pernah berhadapan dengan pemerintahan Soeharto, pernah menjadi tokoh oposisi, pernah mendirikan partai politik, dan ketika akhirnya menjadi presiden, ia justru memimpin Indonesia dalam keadaan yang hampir tidak stabil. Ekonomi belum pulih, masyarakat terpecah, militer masih sangat kuat, DPR dan MPR memiliki kekuatan politik besar, dan Gus Dur datang dengan gaya yang tidak biasa. Ia membuat keputusan yang mengejutkan, menghapus diskriminasi terhadap warga Tionghoa, mendorong kebebasan, berusaha mengurangi dominasi militer, membela kelompok minoritas. Tetapi, gaya kepemimpinannya juga menimbulkan kontroversi. Hubungan dengan parlemen memburuk, menteri-menteri diberhentikan, skandal politik mengguncang pemerintahan, dan pada akhirnya, presiden yang dikenal karena keberaniannya berbicara harus meninggalkan istana. Tetapi, apakah itu berarti perjuangan Gus Dur berakhir? Tidak, karena justru setelah ia tidak lagi menjadi presiden, pemikirannya semakin dikenang tentang kemanusiaan, tentang toleransi, tentang demokrasi, tentang kebebasan, dan tentang sebuah Indonesia di mana setiap orang memiliki hak untuk menjadi dirinya sendiri. Inilah kisah Gus Dur, seorang anak pesantren yang akhirnya menjadi Presiden Republik Indonesia. Jombang, Jawa Timur, di tanah yang dipenuhi pesantren, lahir seorang anak bernama Abdurrahman Ad-Daqil. Ia kemudian dikenal sebagai Gus Dur. Ia lahir pada 1940 dalam keluarga yang sangat berpengaruh di lingkungan Nahdlatul Ulama. Kakeknya dari pihak ayah, Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ayahnya, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, seorang ulama dan tokoh nasional yang pernah menjadi Menteri Agama. Dari garis ibunya, Gus Dur juga merupakan cucu Kiai Haji Bisri Syansuri, salah satu tokoh penting pendiri NU. Jadi sejak lahir, Gus Dur sebenarnya sudah berada di tengah dunia ulama dan politik. Namun, ia tidak tumbuh sebagai anak yang hanya menerima tradisi begitu saja. Ia bertanya, banyak bertanya. Bahkan sejak kecil, rasa ingin tahunya sangat besar. Gus Dur belajar membaca Al-Quran sejak kecil. Ia belajar agama, belajar bahasa Arab, belajar di pesantren. Tetapi di luar pelajaran pesantren, ia juga memiliki dunia yang sangat luas. Ia membaca novel, membaca buku sejarah, membaca pemikiran barat, mendengarkan musik, dan menonton sepak bola. Bagi Gus Dur, agama dan ilmu pengetahuan bukan dua dunia yang harus dipisahkan. Justru, keduanya harus berdialog. Tetapi kehidupan masa kecil Gus Dur mengalami pukulan besar. Pada usia belum 13 tahun, ayahnya, Wahid Hashim, meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. Kehilangan itu mengubah kehidupannya. Ia harus tumbuh lebih cepat. Dan dari sinilah, Gus Dur mulai membangun karakter yang kemudian dikenal banyak orang. Mandiri, keras kepala, tetapi juga sangat peka terhadap kehidupan manusia. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, Gus Dur melanjutkan pendidikan di Yogyakarta. Ia belajar di SMEPE. Namun kehidupannya sebagai pelajar tidak selalu berjalan mulus. Ia pernah tidak naik kelas,
Salah satu penyebab yang sering diceritakan adalah kecintaannya terhadap sepak bola. Tetapi jangan salah, di balik penampilannya yang santai, Gus Dur adalah pembaca yang luar biasa. Ia membaca banyak buku, dan tidak hanya buku agama. Ia membaca sastra, filsafat, politik, sejarah, bahkan pemikiran barat. Buku-buku itu membentuk cara berpikirnya. Ia mulai melihat dunia bukan hanya dari satu sudut pandang. Ketika banyak orang melihat sesuatu secara hitam putih, Gus Dur sering bertanya, apakah benar sesederhana itu? Pertanyaan semacam itu kelak menjadi ciri khas pemikirannya. Ia kemudian belajar di berbagai pesantren, salah satunya Pondok Pesantren Krapyak di Yogyakarta. Kemudian ia belajar di pesantren Tegalrejo. Di pesantren, ia tidak hanya belajar kitab, ia juga belajar tentang kehidupan masyarakat, tentang kemiskinan, tentang hubungan antara kiai dan rakyat, tentang bagaimana agama berinteraksi dengan budaya, dan perlahan muncul keyakinan Islam harus hadir untuk manusia, bukan untuk menakut-nakuti manusia. Awal 1960-an, Gus Dur mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Ia berangkat ke Mesir. Tujuannya, Universitas Al-Azhar Kairo. Namun pengalaman di Al-Azhar tidak sepenuhnya sesuai harapan. Ia merasa banyak waktu terbuang untuk mengulang pelajaran dasar bahasa Arab yang sebenarnya telah dikuasainya di pesantren. Akhirnya, ia lebih banyak menggunakan waktunya untuk membaca. Ia pergi ke perpustakaan, membaca buku, berdiskusi, dan mengenal pemikiran dari berbagai penjuru dunia. Kemudian, ia melanjutkan perjalanan ke Irak. Di Baghdad, cakrawalannya semakin terbuka. Ia belajar, berdiskusi, bertemu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, dan mulai memahami bahwa dunia Islam tidak hanya satu wajah, ada banyak tradisi, ada banyak pemikiran, ada banyak cara memahami agama. Setelah itu, Gus Dur melakukan perjalanan ke Eropa. Ia mengunjungi berbagai negara, bertemu berbagai masyarakat, mengenal pemikiran Barat secara langsung. Pengalaman itu menjadi salah satu fondasi pemikirannya. Gus Dur kemudian kembali ke Indonesia pada 1971. Dan ketika ia pulang, ia bukan lagi sekadar anak kiai. Ia telah menjadi seorang intelektual. Setelah kembali ke Indonesia, Gus Dur banyak menghabiskan waktu di dunia pesantren. Ia mengajar, tetapi ia juga menulis artikel, esai, kolom, komentar sosial. Pemikirannya mulai dikenal. Ia berbicara tentang Islam, tetapi dengan cara yang tidak biasa. Ia berbicara tentang demokrasi, hak manusia, kebudayaan, minoritas, hubungan agama dan negara, dan pluralisme. Bagi sebagian orang, pemikirannya terasa terlalu maju. Bagi sebagian lainnya, justru itulah yang membuat Gus Dur berbeda. Ia percaya bahwa menjadi Muslim tidak berarti harus memusuhi kelompok lain. Ia percaya bahwa negara tidak boleh memperlakukan warganya secara berbeda hanya karena agama atau etnis. Dan ia percaya bahwa Islam memiliki kemampuan untuk berdialog dengan budaya. Pemikirannya semakin luas, dan akhirnya dunia NU mulai memperhatikannya. Tahun 1984, Muktamar NU di Situbondo. Gus Dur terpilih menjadi ketua umum PBNU. Saat itu, Indonesia berada di bawah pemerintahan Soeharto. Kekuasaan Orde Baru sangat kuat, partai politik dibatasi, kebebasan politik diawasi, militer memiliki pengaruh besar, dan NU harus menentukan arah. Gus Dur mengambil langkah penting, mengembalikan NU ke khitah 1926. NU tidak lagi menjadi partai politik. NU kembali menjadi organisasi sosial keagamaan. Langkah itu sangat penting, karena dengan kembali menjadi organisasi kemasyarakatan, NU dapat bergerak lebih bebas. Gus Dur kemudian memimpin NU selama 3 periode, 1984 hingga 1999. Selama masa itu, ia semakin sering berhadapan dengan pemerintah. Ia mengkritik kebijakan Orde Baru, membela kelompok yang terpinggirkan, dan berbicara tentang demokrasi. Namun, hubungan Gus Dur dengan Soeharto tidak selalu bermusuhan. Kadang, mereka berkomunikasi. Kadang, berhadapan. Kadang,
Gus Dur bahkan melakukan langkah politik yang mengejutkan. Inilah yang membuat dirinya sulit dipetakan. Ia bukan oposisi yang selalu mengatakan, "Tidak." Ia juga bukan pendukung pemerintah. Ia adalah Gus Dur. Indonesia berubah. Soeharto jatuh. Orde Baru berakhir. Pintu demokrasi terbuka. Dan masyarakat mulai membentuk kekuatan politik baru. Di tengah suasana itu, lahirlah sebuah partai yang memiliki hubungan erat dengan basis warga NU. Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Gus Dur menjadi salah satu tokoh sentral dalam proses pembentukannya. Namun Gus Dur tidak sekadar ingin membawa NU masuk ke politik. Ia ingin membangun politik yang lebih demokratis, lebih terbuka, dan tidak hanya berdasarkan identitas kelompok. Pemilu 1999 berlangsung. Ratusan partai bermunculan. Indonesia memasuki era baru. Dan kemudian, MPR harus memilih presiden. Nama Gus Dur muncul. Tetapi banyak orang tidak menyangka bahwa ia akan menang. Ada Megawati, ada Habibie, ada Amin Rais, ada banyak kekuatan politik. Namun politik Indonesia saat itu melahirkan sesuatu yang tidak terduga. Koalisi politik terbentuk, dan akhirnya, pada 20 Oktober 1999, MPR memilih Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia keempat. Seorang kiai, seorang intelektual, seorang aktivis, sekarang menjadi presiden. Ketika Gus Dur masuk istana, Indonesia sedang menghadapi masalah besar. Ekonomi belum sepenuhnya pulih, konflik daerah muncul, hubungan sipil militer sedang berubah, parlemen sangat kuat, dan masyarakat menuntut perubahan. Gus Dur kemudian melakukan berbagai langkah yang mengejutkan. Ia ingin mengurangi dominasi militer dalam politik. Ia mendorong supremasi sipil. Ia membuka ruang kebebasan yang lebih besar. Ia juga mengambil langkah terhadap diskriminasi etnis Tionghoa. Pada 2000, Gus Dur mencabut kebijakan diskriminatif terhadap masyarakat Tionghoa melalui Kepres nomor 6 tahun 2000. Tahun baru Imlek kemudian mendapatkan ruang publik yang jauh lebih besar. Dan kelak, Imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional pada masa pemerintahan Megawati. Gus Dur juga berusaha menghapus diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Ia percaya, Indonesia bukan hanya milik mayoritas, Indonesia adalah milik semua. Pemikiran tersebut membuatnya dipuji, tetapi juga membuatnya memiliki banyak lawan. Karena perubahan selalu menimbulkan perlawanan. Selama Orde Baru, militer memiliki posisi sangat kuat. Gus Dur ingin mengubah keadaan itu. Ia ingin hubungan sipil dan militer menjadi lebih sehat. Ia juga berusaha meminta pertanggungjawaban atas berbagai persoalan pelanggaran HAM masa lalu, termasuk persoalan Timor Timur. Langkah tersebut membuat hubungan dengan sebagian elit militer menjadi tegang. Gus Dur tidak ingin presiden berada di bawah bayang-bayang militer, tetapi mengubah keseimbangan kekuasaan tidak mudah. Di sisi lain, Gus Dur juga menghadapi persoalan dengan parlemen, dan disinilah masalah politik mulai semakin besar. Pemerintahan Gus Dur mulai diguncang berbagai kontroversi. Muncul kasus yang kemudian dikenal sebagai Bulogate, kemudian Brunei Gate. Kasus-kasus ini berkembang menjadi persoalan politik besar. DPR mulai mempertanyakan pemerintahan. Beberapa menteri diberhentikan. Hubungan antara presiden dan parlemen semakin buruk. Gus Dur merasa ada kekuatan politik yang ingin menjatuhkannya, sementara lawan-lawan politiknya menganggap gaya kepemimpinan Gus Dur tidak stabil. Gus Dur memang memiliki gaya yang berbeda. Ia sering mengambil keputusan secara mengejutkan. Kadang, tanpa menjelaskan seluruh prosesnya kepada publik. Ia sering berbicara dengan humor, tetapi keputusan politiknya bisa sangat serius. Akibatnya, orang sulit menebak langkah berikutnya. Dan semakin banyak konflik, semakin sulit pemerintahannya bertahan. Tahun 2001, hubungan Gus Dur dengan DPR dan MPR semakin memburuk. DPR mengeluarkan memorandum. Kemudian memorandum kedua. Proses politik menuju pemakzulan semakin kuat. Di sisi lain, Gus Dur mencoba mempertahankan pemerintahan. Ia berusaha memperoleh dukungan militer. Namun dukungan itu tidak kunjung datang. Dalam situasi yang semakin genting, Gus Dur kemudian mengumumkan langkah luar biasa. Ia menyatakan akan memberlakukan keadaan darurat dan membubarkan MPR garis miring DPR.
Namun langkah tersebut tidak mendapat dukungan yang cukup. Militer juga tidak mendukung upaya tersebut. Dan parlemen terus bergerak. Indonesia kembali berada di persimpangan. Presiden melawan parlemen, parlemen melawan presiden, dan rakyat terbelah. Juli 2001, MPR menggelar sidang istimewa. Gus Dur tidak hadir untuk memberikan pertanggungjawaban sebagaimana diminta. Ia menolak proses tersebut. Kemudian, MPR mengambil keputusan. Abdurrahman Wahid diberhentikan dari jabatan presiden. Megawati Soekarno Putri kemudian diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia. Gus Dur meninggalkan istana. Presiden yang datang membawa harapan reformasi. Harus pergi sebelum menyelesaikan masa jabatannya. Tetapi ada sesuatu yang menarik. Gus Dur tidak mengerahkan kekuatan untuk mempertahankan kekuasaan. Ia tidak memerintahkan perang, tidak mengerahkan pasukan, tidak mengubah Indonesia menjadi medan konflik bersenjata. Ia pergi, dengan segala kontroversinya, ia meninggalkan istana. Dan dari sinilah lahir sebuah paradoks. Gus Dur mungkin gagal mempertahankan kekuasaan politiknya. Tetapi, pemikirannya justru semakin kuat setelah ia tidak lagi berkuasa. Setelah tidak lagi menjadi presiden, Gus Dur kembali menjadi tokoh masyarakat. Ia kembali berkeliling, bertemu rakyat, bertemu tokoh agama, bertemu kelompok minoritas, dan terus berbicara tentang demokrasi, tentang kemanusiaan, tentang toleransi, tentang Indonesia. Ia tidak lagi memiliki kekuasaan formal, tetapi pengaruhnya tetap besar. Banyak orang mulai melihat bahwa mungkin Gus Dur ya terlalu cepat untuk zamannya. Ia berbicara tentang pluralisme ketika masyarakat masih sangat sensitif terhadap perbedaan. Ia berbicara tentang supremasi sipil ketika militer masih sangat kuat. Ia berbicara tentang kebebasan ketika masyarakat baru saja keluar dari puluhan tahun pemerintahan otoriter. Dan karena itu, banyak gagasannya baru terasa penting setelah ia tidak lagi menjadi presiden. 30 Desember 2009, Indonesia kehilangan Gus Dur. Ia meninggal dunia, tetapi kisahnya tidak berakhir karena ada tokoh-tokoh yang warisannya bukan berupa gedung, bukan berupa jalan, bukan berupa kekuasaan, melainkan cara berpikir. Gus Dur meninggalkan cara pandang tentang Indonesia. Indonesia yang tidak boleh hanya menjadi milik satu kelompok. Indonesia yang harus melindungi minoritas. Indonesia yang harus menghargai perbedaan. Indonesia yang tidak boleh takut terhadap kebebasan berpikir. Dan Indonesia yang harus menempatkan manusia sebagai pusat kehidupan bernegara. Presiden Joko Widodo pernah menggambarkan Gus Dur sebagai sosok yang optimistis terhadap masa depan Indonesia dan menjadikan prinsip permudahlah dan jangan dipersulit sebagai salah satu pesan yang dikenang darinya. Presiden SBY juga pernah merangkum sejumlah gagasan Gus Dur. Masyarakat majemuk yang rukun, penghapusan diskriminasi, pengurangan dominasi negara, kebebasan berpikir, serta hubungan sipil militer yang sehat. Dan mungkin itulah alasan mengapa Gus Dur masih dibicarakan. Bukan karena ia adalah presiden yang paling lama menjabat, bukan karena pemerintahannya paling stabil, bahkan bukan karena semua kebijakannya berhasil, tetapi karena ia berani mencoba, ia berani mengambil risiko, ia berani mengatakan sesuatu yang tidak populer, dan ia berani membela orang yang tidak selalu memiliki kekuatan. Gus Dur pernah berada di istana, tetapi sebenarnya kekuatan terbesar Gus Dur tidak pernah berasal dari istana. Kekuatan itu berasal dari pemikirannya, dari pesantren, dari buku-buku yang dibacanya, dari perjalanan panjangnya, dari pengalaman hidupnya, dan dari keyakinannya bahwa manusia harus diperlakukan sebagai manusia. Ia pernah menjadi anak seorang ulama, kemudian menjadi santri, menjadi penulis, menjadi intelektual, menjadi ketua umum NU, menjadi tokoh reformasi, menjadi presiden, kemudian menjadi mantan presiden. Tetapi sepanjang perjalanan itu, satu hal tidak berubah. Gus Dur tetap menjadi Gus Dur. Dengan tawanya, dengan humornya, dengan kontroversinya, dengan keberaniannya, dengan kesalahannya, dengan kelebihannya, dan dengan kecintaannya kepada Indonesia. Mungkin kita tidak harus selalu sepakat dengan Gus Dur, namun kita bisa belajar darinya.
bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling membenci, bahwa demokrasi membutuhkan keberanian, bahwa kekuasaan bukan tujuan akhir, dan bahwa seorang pemimpin, pada akhirnya, akan dinilai bukan hanya dari berapa lama ia berkuasa, tetapi apa yang ia tinggalkan setelah kekuasaannya berakhir, dari pesantren ke istana, dari istana kembali kepada rakyat, dan dari rakyat, namanya terus hidup dalam ingatan bangsa. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia, seorang kiai yang mengajarkan bahwa Indonesia terlalu besar untuk hanya dimiliki oleh satu golongan. Dari pesantren ke panggung politik, dari seorang penulis menjadi ketua umum Nahdlatul Ulama, dan dari sana takdir membawanya ke istana negara. Gus Dur mungkin hanya memimpin Indonesia dalam waktu yang singkat. Pemerintahannya penuh tantangan, banyak keputusan yang diperdebatkan, banyak konflik yang harus dihadapi. Namun ada satu hal yang tidak pernah berhenti ia perjuangkan, kemanusiaan. Ia mengajarkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling membenci, bahwa Indonesia tidak hanya milik satu agama, satu suku, atau satu golongan. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Gus Dur telah pergi, tetapi gagasannya masih hidup dalam keberagaman yang kita nikmati, dalam kebebasan yang kita rasakan, dan dalam keberanian untuk menghormati mereka yang berbeda dari kita. Mungkin kita tidak selalu harus sepakat dengan Gus Dur, tetapi dari hidupnya, kita belajar bahwa seorang pemimpin tidak hanya meninggalkan kebijakan, ia meninggalkan nilai. Jika kalian menikmati kisah perjalanan hidup Gus Dur ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah tokoh-tokoh besar lainnya dalam sejarah Indonesia. Dan tuliskan di kolom komentar. Tokoh sejarah Indonesia, siapa yang ingin kalian dengarkan kisahnya berikutnya? Saya pamit, sampai bertemu di kisah sejarah berikutnya. Karena memahami masa lalu adalah cara kita memahami perjalanan bangsa. Ozora Edukasi Belajar Sejarah, memahami perjalanan bangsa.